Emangnya Mas itu mau kemana toh? Nggak tahu, Bu. Loh, kok aneh? Pergi nggak ada tujuan? Yang jelas lurus ke depan, Bu. Iya toh Mas kok malah dagel? Saya nggak dagel, Bu. Saya itu... Jadi selama ini Ibu jalan dari pertigaan itu ke warung ini? Ya nggak tiap hari. Kebetulan hari ini ada titipan. Nah ini udah sampai. Kebetulan saya juga lapar, Bu. Oh ya, yuk tak gratisin. Enggak. Saya bawa uang kok. Loh, ini tuh warung saya, Mas. Ayo, ayo, toh. ayo, masuk. Nanti kok itu suwi banget sih. Oseng-oseng. Woi, bukan saya ini Pak Kami. Dok, kamu istirahat saja dulu. Ibu nggak capek abis belanja jalan kaki lagi? Enggak. Ibu tadi ada yang bantuin, yang bawakan barang. Ini, Mas, ini. Ini anak saya, Mas. Dok, ini Masnya diajak makan di belakang ya. Dia udah lapar tadi katanya. Mari Mas, saya antar. Mbak Sawitri, mana pesanan saya? Bentar sama ibu Kopi ya, yang manis sekali. Ayo Mbak Sawitri. Pesennya sama ibu aja. Pesen apa lagi? Kopi yang pahit, Bu. Masnya? Sudah kenyang, Bu. Sudah banyak makannya. Nih. Duduk Mas. Oh ya, Namanya siapa Mas? Saya Sawitri. nama saya Sugeng Rawu. Biar lucu tapi yang penting nama kan. Mbak. Buat Masnya, Mbak. Kasih. Ini makan dulu. Iya. Matur suwun. Kamu udah makan? Aku udah kenyang ngeliatin orang-orang pada makan. Sepertinya mereka itu bukan cuma lapar perut ya. Maksudnya? Iya, tapi juga lapar mata. Wes, aku makan ya. Silakan. Walah, enak sekali kali. Tahu gini aku sering makan di warung. Emang biasanya makan di mana? Di rumah, aku nggak pernah boleh makan di luar. Maaf, Mbak. Dipanggil ibu suruh bantuin. Lu juga duduk. Aku bantuin ibu dulu ya. Iya, monggo. Mau pesan apa, Mas? Saya mau pesen makanan semua yang ada di sini ya, Mbak. Dari Mbak Sawitri aja yang layanin, ya toh? Semuanya saya yang bayar. Semua yang saya yang bayar, Mbak. Sempurna. Mas, bentar. Woi, hai bro, sebenarnya bagus. Ada siapa? Ya saya, Mas. Makan. Nama saya Ridwan Mangkulangit. Sugeng Rawu. Loh, kok Sugeng Rawu sih? Namamu siapa? Nama saya Sugeng Rawu. Mas, kita tuh mau kenalan. Nama kamu siapa? Sugeng Rawu? Serius? Iya, Sugeng Rawu. Oh, Sugeng Rawu. Ini kopinya, Mas. Jadi, Bu, matur suwun. Ibu, apa kabar bu? Kabar baik, Mas Ridwan. Kok lama ndak muncul? Oh, biasa bu, bisnis. Bu, Sawitrinya ada? Oh, ada di dalam. Mas Sugeng, nanti kalau capeknya udah hilang, bantu di belakang ya. Jadi, Bu. Kok
Kok kayaknya udah akrab? Saya kerja di sini. Waduh, sejak kapan? Dari tadi. Kamu keponakannya Bu Soimah? Bukan. Asal kamu dari mana? Ibu kok mudah sih percaya sama si Sugeng itu? Feeling, Dok. Feeling seorang ibu. Canggih, Ibu udah pakai feeling segala. Sugeng ini kelihatannya lain. Anaknya halus, sopan. Nggak seperti si Ridwan itu. Alah, Ibu juga suka ramah sama si Ridwan itu. Itu kan karena nggak enak aja. Tapi kan Sugeng itu nggak jelas asal-usulnya, Bu. Nanti dia pasti akan cerita. Jadi Ibu mau suruh dia tinggal di rumah? Iya. Yakin, Bu? Habis Sugeng itu kelihatannya bingung. Nggak tahu mesti kemana. Aku sih nggak apa-apa. Mas, saya ini wong deso. Saya di sini lagi cari pengalaman. Mas, nyari pengalaman tuh bukan di sini. Nyari pengalaman tuh sana di Jakarta atau ke Arab atau ke Irak sekalian. Saya cari yang deket dulu, Mas. Mas, bentar ya. Saya ke dalam dulu nengok pacar saya. Oh, pacarnya ada di sini toh? Pasti penjaga warung ini ya. Enak aja. Tampang bangsawan kayak gini. Mana mungkin pacarnya seorang pelayan warung? Pacar saya itu Sawitri. Aku akan selalu bahagia jika melihat kamu dan wajahmu yang tenang seperti air yang mengalir. Nanti tenggelam loh, Mas. Tenang saja, Bu. Saya masih bisa berenang kok. Apa kabar, Sawitri? Baik, Mas Ridwan. Mana kerjaan buat saya? Dok, kamu pulang dulu aja sama Sugeng. Bawa itu belanjaan yang tadi Ibu belanja itu. Bu, saya juga bisa loh. Saya bawa motor. Gak usah repot-repot, Mas Ridwan. Udah ada Sugeng. Yuk, kan? Permisi, Mas. Ibu. Jadi seharian kalian tidak bisa menemukan majikan kalian? Begitulah, Doro Putri. Kulo sama Gino keliling kota Jogja tapi nggak nemu dan Bagus Ronggo di mana. HP-nya juga mati, Doro. Jadi kami nggak tahu harus cari kemana. Kalian memang tidak paham majikan kalian, sehingga kalian tidak bisa menemukan majikanmu itu. Ini kalau menurut saya loh, Doro. Dan Bagus Ronggo itu kabur. Betul, Doro Putri. Atas dasar apa kamu bilang kalau Doro Ronggo itu kabur? Lah, yang ngapunten, dulu itu pernah ngomong dan Bagus Rangga itu kalau dia pengen ninggalin rumah ini. Memangnya rumah ini seperti penjara bagi dia? Menurut dan Bagus Rangga memang begitu. Dan Mas Ronggo pernah bilang seperti itu? Enggak, bohong. Gino bohong, Doro. Bohong, saestu. Bohong, Doro. Lepasin dia. Terusin, kamu ngomong apa? Maaf, Doro Putri, kalau saya lancang. Dan Bagus Rangga memang pernah bilang begitu. Kalau dia itu hidup seperti dalam sangkar burung. Ya wis, kalau sampai besok dia tidak ketemu, kalian lapor ke kantor polisi. Hah? Kantor polisi? Aduh, Doro Putri, ampun, ya ampun, ampun Doro Putri. Begini dong, apa tuh? Dimasuk ke polisi. Salah pulau nopo, salah Gino nopo, Doro. Masya Allah, kalian lapor ke kantor polisi kalau Rangga itu hilang. Duh, walah, suruh lapor, orang hilang. Kowe iki kentir kok. Enak ya di sini. Kenapanya? Suasananya. Seperti apa?
Ya seperti ini nih, tenang, nggak rame. Bila raga Ini kopinya. Oh iya. Kayak tamu saja pakai dibikinin minum segala. Sudah boleh tinggal di sini aja, saya sudah seneng. Kata ibu, rumah ini butuh laki-laki. Rumah tanpa laki-laki kurang lengkap. Kamu pernah ada pikiran nggak untuk pergi dari rumah? Aku cinta sama rumah ini. Di sini aku bebas jadi diriku sendiri. Makanya aku nggak pernah pengen pergi dari sini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Enak ya minum kopi malam-malam. Itu bukan buat kamu. Nih. Sawitri, ini ada buah segar buat kamu. Makasih Mas Ridwan. Saya tuh kepingin dari dulu kamu panggil nama saja biar kelihatan lebih akrab. Aku cuma orang biasa ya, nggak boleh kurang ajar sama Mas Ridwan. Oh, enggak apa-apa. Kamu ternyata benar jadi tinggal sini toh? Iya mas. Dan lapor RT belum? Besok pagi ibu ke Pak RT. Oh, iya identitas tuh penting. Soalnya zaman sekarang tuh lagi musim teroris yang menyamar jadi guru ngaji, tukang bubur, dan pelayan warung. Tapi saya ini orang baik-baik kok mas. Sudah ada keterangan resmi belum? SKKB dari kepolisian. SKKB sih ngapa mas? Surat keterangan kelakuan baik. Orang baik juga harus punya itu? Ya harus. Presiden aja harus kok. Apalagi kamu yang cuma pelayan. Oh iya. Aku bikin kopi dulu. Kenapa enggak dia saja? Saya nggak bisa bikin kopi mas. Terus apa gunanya kamu jadi pelayan di sini? Sugeng di sini bantu, bukannya kerja. Oh, Aku ke dalam dulu ya. Iya. awas ya kamu macam-macam sama Sawitri. Maksudnya apa mas? Dia itu calon istriku. Yang bener itu pacar Apa calon istri? Dua-duanya. Ngerti kamu? Oh iya iya. Awas kalau kamu macam-macam, kamu bisa tak usir dari sini. Iya mas. Bagus. Maaf, saya bangunnya kesiangan. Gak boleh dibangunin sama ibu, soalnya kamu katanya capek. Iya, semalam saya tidurnya nyenyak sekali loh. Padahal tidur di bekas gudang. Tapi saya serasa tidur di hotel, Bu. Hotel apa? Hotel Soimah. Sana ke warung dulu, bersih-bersih ya. Nje, Bu. Gak sarapan dulu? Udah usah, nanti saja. Gak mandi juga? Oh iya, mandi. Aku lupa. Nanti warungnya bau ketek. Iya, Bu.
mereka minta data dan fotonya Den Mas Ronggo, Ndoro Putri. Sama uang pendaftaran, Ndoro Putri. Pendaftaran apa? Biaya pendaftaran pencarian orang hilang, Ndoro. Memang masih pakai biaya? Nggih, Ndoro Putri. Katanya udah peraturan. Berapa? Bukan masalah berapanya, Ndoro Putri. Tapi Den Mas Rangga itu menjadi urutan yang ke-196 dalam daftar pencarian orang hilang di kantor polisi. Jadi ngantri, Ndoro. Ya wes. Kalian cari sendiri saja. Buat Iya, kalian cari sendiri sampai dapat. Cepet, nggak pakai lama. ngapunten, Ndoro Putri. Tapi kan ada ongkos bensinnya, toh, Ndoro Putri? Iya, kamu itu kalau duit cepet. Udah sana cepet berangkat. Pamit gitu, Ndoro Putri. Pareng. Ini sarapannya. Kamu udah sarapan? Udah tadi subuh di rumah. Kamu capek ya? Iya, capek. Udah biasa kerja pagi ya? Iya. Enggak. Mungkin belum terbiasa aja. Kalau terlalu berat ngomong ya. Kamu udah mau bantu-bantu di sini juga udah makasih. Justru aku yang berutang sama kamu dan ibumu. Si untung kalian mau nampung aku di sini. Gimana? Ada persoalan apa sehingga kalian tiba-tiba Mak Bedunduk datang kemari, ada apa? Jadi gini, Mbah. Maksud kedatangan kami berdua itu mau melaporkan, Mbah. Mau konsultasi juragan majikan kami itu hilang, Mbah. Betul, Mbak. Umurnya itu berapa? Piro, Kang? Anu, Mbak. Kira-kira 20 tahun lebih sedikit. Nah, Ayo yang umur 20 kok bingung toh? Nanti lah pulang sendiri. loh, ini tuh sudah minggat, Mbah. Minggat. Lu ngomong yang tidak ngerti. Jadi, kedatangan saya ke sini itu untuk minta petunjuk. Aku tahu. Menurut penglihatan ini, penglihatan mata saya, kamu tuh harus lurus terus ke selatan. Ada belokan itu kalian nggak boleh tengok-tengok, langsung lurus saja. Nah, lurus saja. Tepatnya di mana itu yang nggak bisa dikasih tahu di sini. Itu tergantung usaha Anda masing-masing. Jadi, yang dimaksud itu pantai selatan. Sama, Sno. Krasil. Sama. Weh. Omah padu tuh. Ini aja. Apa, Mas? Ada apa toh? Nantang gelut. Oh, ora mas, ora. Aku cuma kesemsem sama motor iki. Sudah lama saya mencari motor ini mas. Didol ora? Walah, tak pikir tentang gelut ya sampean. Ini tuh motor warisan majikan saya. Oh, rumahnya di mana mas? Oh, jauh di kota sana. Kolektor motor antik, Mas. Wah, sebagai wong sugih, saya senang barang-barang antik mas. Oh, mas, gimana kalau kita ngobrolnya lanjutin di warung kopi sana saja, biar lebih enak. Oh, gampang mas, makanannya enak-enak. Ayo mas. Tunggu dulu. Kalian ini lagi jadi utusan toh? Sugih majikan kalian? Oh, lah keturunan bangsawan kok piye? Aku tanya sugih apa ora? Piye, Kang? Ayo jelas sugih. Wong sanggup bayar kita kok. Bayar kue kuwi paling piro?
sanggup bayar sekelas artis papan atas. Papan penggelisan. Masih lucu tenan. Loh, Mang Masnya itu kerjanya apa? bangsawan tak perlu kerja. Weh, Kita ini ajudan. Ajudan aja bangga. Ajudan sombong, bangsawan sombong bebas. Boleh. Enggak masalah, bangsawan. Merdeka. Sugeng Rawuh. Laki-laki kok, angkat gitu aja nggak kuat. Kayak anak bangsawan aja kamu tuh. Ini namanya Sugeng Rawuh. Sugeng Rawuh. Iya. Lah kok ora Sugeng Hamid dangetaken? Yang punya warung toh? Bukan. Loh, dia ini babu. Warung. Udah ya kita berdua aja. Gak bisa, gak apa-apa, kamu bisa. Aku lihat kamu nggak kuat kok. Kamu kenapa nutupin muka kamu gitu sih? Debu. Tidak usah, Cik Sawitri. Biar saya saja. Ini pekerjaan laki-laki. Hanya Biar saya saja sama Sugeng yang angkat. Ayo, Kang, kita angkat. Udah apa-apa kok, Mas. Tidak usah. Aku nggak tega kalau kamu yang angkat. Ayo, Kang, kita angkat. Kok pas-pasan gitu? Kamu nggak biasa kerja keras ya? Berat, Mas. Iya, tapi kalau biasa kerja keras nggak bakal begini. Aku ambilin minum ya. Gak usah, biar aku aja sendiri. Gak apa-apa. Aku mau diambilin. Awas ya kamu cari muka sama Sawitri. Boro-boro cari muka, Mas. Ini aja saya bingung muka saya mau taruh di mana. Malah dagel. Ini minumnya. Terima kasih. Karena dari kamu, aku minum. Sawitri, kamu tahu ndak? Tadi aku habis kenalan sama dua orang yang kayak angka 10 itu. Aku naksir sama motornya. Aku mau berencana untuk menambah koleksi motorku. Keren kan? Sawitri, aku pulang duluan ke rumah. Ada yang mau aku ambil. Permisi. Keren kan? Loh, Sawitri! Sawitri! tasnya, ininya. Wah, saya yakin 100% ini sepedanya Den Baguse Rangga. Loh, ini kan sepeda yang dipakai pelayan toko tadi, no. Berarti ini sudah dijual sama Den Baguse Rangga. Oh, mesti. Wi. Ya wis. Takon Sugeng Rawuh yo. Permisi, maaf sedikit mengganggu. Ada apa ini? Mau nanya sepeda. Sepeda yang buat bawa beras tadi itu loh, Mas. Yang punya yang bawa beras tadi. Namanya Sugeng Rawuh. Naksir. Enak aja. Saya dulu yang mau beli kalau dia jual. Walah, Mas, saya tuh nyari yang punya sepeda. Nggak bisa. Nggak bisa kamu ngelewati saya. Loh, kita itu nggak mau beli sepeda, Mas. Kita hanya nyari Sugeng Rawuh. Betul. Dia baru aja pergi. Hah? Pergi, Mbak? Iya. Pergi kemana? Waduh. Ayo dong kita ke sana dulu. Golei. Permisi lagi, Mbak. Ya, sono. Ganggu aja. Terus gimana, Dek? Loh, Sawitri. Dari kemarin ngeliat ke atas terus.
Ngelamun terus? Pengen pulang ya? Aku sedang belajar untuk tidak pulang ke rumah sekarang. Aku lagi mau mencari tahu bagaimana masa depanku nanti. Ya itu udah harus direncanakan. Tapi aku belum punya rencana. Tapi kamu udah berani keluar rumah, mestinya udah punya rencana. Ini baru pertama kalinya aku keluar rumah. Kamu hebat, udah berani keluar rumah. Sementara orang-orang lain masih bergantung sama orang tuanya. Tapi kan aku belum membuktikan apa-apa sama mereka. Tapi kamu udah bisa kerja di warung, itu udah nilai. Ngono toh. Besok pagi jangan lupa kita ke pasar ya. Oh, nggih. Satu sepeda atau 2? Kamu bonceng aku ya. Kuat kan? Kuat. Masih lebih enteng dari karung beras kok. Makasih ya kopinya. Ah, basa-basi. Aku masuk dulu ya. Iya. Pedagang sayuran biasanya dari jam 2. Jam 2. Iya, aku sama ibu juga biasanya berangkat subuh. Kamu sih kesiangan. Maaf ya, belum terbiasa. Besok aku usahain aku bangun subuh. Soalnya aku agak-agak gak enak badan. Ya nggak apa-apa, bener ya. Iya bener. Tapi kamu nggak apa-apa. Sugeng. Kamu kenapa? Loh, kok pucat sekali? Kamu sakit ya? Sugeng? Badannya demam. Tolong nanti diawasi panasnya ya. Kalau panasnya nggak turun-turun, cepat-cepat bawa ke rumah sakit. Sakitnya apa ya, Pak? Nggak apa-apa, cuma kecapean aja. Tolong ini obatnya diminum 3 kali sehari sesudah makan. Iya, Pak. Saya permisi dulu. Terima kasih Pak Andri. Maaf ya, aku malah jadi bikin repot. Wes tuh enggak apa-apa, namanya juga sakit, gak bisa nolak toh. Minum obatnya biar cepat sembuh. Aku ambilin air putih dulu ya. Matur suwunnya. Dek Tri, katanya Sugeng Rawuh sakit ya? Iya, Mas. Tapi saya kesini mau cari kamu, bukan Sugeng Rawuh. Saya khawatir sama kamu. Kalian kan bukan muhrim, gak boleh berduaan di dalam rumah. Aduh. Dia sakit, Mas. Tapi kan dia laki-laki, Dek. Sampean juga laki-laki. Iya sih. Maka itu, biar netral, saya datang ke sini. Loh, Dek Tri. Dek Tri.
Inje Bu, tapi kita mau nanya dulu. Ya makan dulu. Nanyanya itu nanti habis makan. Saya tuh mau tanya Sugeng Rawuh, Bu. Oh, Sugeng Rawuh itu hari ini nggak masuk. Dia tuh lagi sakit. Lah, sampean tuh siapa? Temennya? Temennya Mas Ridwan. Saya mau tanya tinggalnya di mana ya, Bu? Bu mau istirahat enggak? Sugeng gimana? Demam, tapi udah minum obat. Demam ya Mbak? Kalau boleh tahu tinggalnya di mana ya, Mbak? Bapak-bapak ini siapa ya? Hah? Anu, teman. Teman apa? Teman apa, Kang? Loh, ditanya kok malah balik nanya. Yaudah Mbak, makan dulu aja kita ya. Wes. Sik toh yo. Kamu itu loh, pakai sakit segala. Sawitri kan jadi ngerawat kamu. Saya juga nggak mau sakit, Thomas. Kundulmu kui. Kamu jadi manja toh? Loh, memangnya kenapa, Mas? Loh, saya nggak suka Sawitri jadi ngerawat kamu. Saya bisa kok merawat diri sendiri. Iya, tapi kan Sawitri mau nggak mau jadi sering ngerawat kamu. Saya cemburu tau nggak? Saya minta maaf, Mas. Kalau sudah bikin Mas cemburu. Mas. Apa lagi? Saya minta tolong ambil air putih, Mas. Lah kok marah kurang ajar kamu? Emang saya babumu apa? Udah bentar. Kalau saya bukan orang baik, saya tenggelamin kamu di air ini. Udah kan? Bersuara sangat, Mas. Sama. Loh, Mas. Kok dihabisin, loh? Haus habis marah-marah. Saya keluar dulu, mau standby sama Sawitri. Jangan kemana-mana kamu. Apa laporan kalian setelah 2 hari pencarian ini? 2 hari pulang, Doro, kita nongkrong di warung. Kalian itu perut aja yang dipikir. Masalahnya di situ ada sepedanya dan bagusnya Rangga, Ndoro Putri. Dan bagusnya kan minggat pakai sepeda ontel kesayangan Doro Kakung. Tapi kok sepedanya dipakai pelayan warung ya? Ya bukan berarti itu sepedanya. Tapi sepedanya itu sepedanya Den Bagus, Doro. Kalian itu nyari Den Bagus atau nyari sepedanya? Pokoknya besok harus ada hasil. Piye jal kau? Lah piye meneh? Ayo dicari toh besok. Ayo toh. Mana? Iki yang menyang. Perawat. Iya. Duh Mas, aku bisa kok ngurus Sugeng. Iya, tapi aku nggak mau kamu yang rawat Sugeng. Lo Sugeng itu kan di rumah ini, jadi yang rawat ya aku sama ibu. Nah, berarti ibu saja. Kok jadi sampean yang ngatur sih? Aku cuma khawatir sama kamu, Dek. Ini kan rumahku sendiri, Mas. Dek, aku tuh masih menunggu kamu untuk menjadi pendamping hidupku sampai akhir hayat. Aku belum kepikiran menikah, Mas. Jadi jelas nggak ada pikiran ke arah laki-laki. Aku sudah mapan, kamu sudah mapan. Kalau digabungin kan jadi sugih tenan. Aku kerja nggak nyari suge, Mas. Loh, cari duit buat apa? Supaya nggak tergantung sama orang lain. Maaf ya, Mas. Udah malam. Besok pagi-pagi aku mesti ke pasar. Belum tak minum loh. Ya wis. Nanti pamitin sama ibu ya. Jangan lupa, tawaranku untuk nyari perawat masih berlaku loh. Oh, Mas. Aku pergi sekarang ya. Ya, Mas. Kamu tidak apa-apa toh? Tak tinggal sendirian?
Assalamualaikum, Mas. Waalaikumsalam. Kamu itu nggak mau tunduk sama Ridwan. Kalau mau dari dulu aja, Bu. Dia itu bukan orang yang bisa jadi imam yang baik buat aku. Ya tapi dia itu kan orangnya baik. Banyak pamrihnya, Bu. Loh, kok keluar? Anu Bu, badanku pegel-pegel dari tadi tiduran terus. Ingat loh kata Pak Mantri, demam mudah kambuhnya. Tapi aku kebelet pipis. Ridwan tadi tuh ngomong sama kamu kalau mau cari perawat ya? Nggih, Bu. Aneh, yang sakit siapa, di rumah siapa, kok dia yang repot. Mungkin dia anggap aku saudaranya. Besok nggak usah ke pasar, aku aja. Enggak, aku tetap ikut ke pasar. Aku seneng kalau ke pasar. Aku bisa cepat sembuh. Loh, kok aneh? Iya, soalnya di pasar aku bisa ketemu banyak orang, Bu. Sampun, permisi ke belakang, Bu. Bu. Ibu lihat ada yang aneh nggak sama Sugeng? Apanya? Gak tahu, aneh aja. Kayaknya dia bukan orang yang biasa kerja keras. Kulitnya aja lembut kayak perempuan, apalagi tangannya. Alah, kamu itu besok nggak cuma ngomentari kulit, bisa yang lain. Misalnya? Jebule Sugeng itu rupanya bagus ya, Bu. Sudah dekat kok malah kemari toh kalian itu. Sudah deket, Mbak. Oh malah. Deket dengan majikan kita, Mbak. Walah iya. Loh, Mbak kok tahu? Lah, saya rak sakti toh. Ya harus sok tahu no. Piye Sakti. Jodoh kalian pulang aja ya. Pulang. Aku pergi dulu ya. Ya udah, hafalin jalannya biar nggak nyasar. Iya. Kalau kamu kecapean pulang aja, biar nggak sakit lagi. Iya. Kamu ngapain pakai itu? Anu, debu. Aku takut alergi, nanti malah flu lagi. Aku pergi dulu ya. Hati-hati. Ketemu juga akhirnya kita di sini. Nah, kita pernah ketemu di warung ini. Waktu itu kamu bawa beras dan berasmu itu jatuh. Hotok. Namamu Sugeng Rawo. Nggih, Mas. Terus kenapa itu ditutup? Debu. Saya ini lagi flu. Yang di depan itu sepeda sampean ya? Iya, Mas. Hah? Ngapusi. Saya tahu persis loh itu siapa yang punya sepeda. Ayo, kamu dapat dari mana? Nyolong? Enggak. Sampean beli? Iya, saya beli. Ayo, nah kalau beli di mana? Sama siapa? Kapan? Berapa harganya? Ayo. Oh, betul. Saya beli dari teman saya. Teman saya itu beli dari Pasar Loak. Kalau gitu kita sekarang pergi ke temanmu. Iya, kita temui temenmu sekarang karena ini sangat penting. Sepeda itu sepeda yang buat minggat majikan saya. Bukan minggat. Lah apa? Kabur. Sama wae padha mawon toh. Heeh. Teman saya itu udah ke Jakarta. Weh, Makanya sepedanya dijual buat modal dia ke Jakarta. Waduh. Ciloko. Iya, Kang. Ayo, Bu. Maaf, Mas. Saya harus pergi sekarang. Tuh. piye? Terus piye? Goleki no. Ayo. Itu orang gemuk sama orang kurus tuh kok kemari tiap hari tuh nyari siapa, Tondo? Katanya majikannya hilang. Mau nyari orang kok kesini. Soalnya katanya sepedanya Sugeng itu sepeda majikannya. Ah, Sugengnya udah ditanya belum?
Katanya Sugeng beli sepeda dari temannya. Sugeng itu pagi itu pamit kemana toh? Kok ya jam segini nih belum pulang? Jalan-jalan aja katanya, Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waduh, kayaknya kedatanganku sudah ditunggu nih. Aku nunggu Sugeng. Apa sih istimewanya dia? Ya karena dia tinggal di sini dan dia belum pulang dari siang. Tapi kan dia udah besar, tinggi lagi. Ntar juga bisa pulang sendiri. Ini aku belikan buah biar kamu terlihat lebih segar. Kasih, Mas. Iya. Ibu mana? Ibu baru aja masuk ke dalam. Oh. Rumah ini akan terlihat meriah ya kalau ada laki-lakinya. Udah ada Sugeng. Tapi kan Sugeng bukan keluarga. Dan dia juga nggak bisa bikin rumah ini tambah meriah. Ya biar aja berjalan dengan alami. Tapi itu butuh perencanaan dari sekarang, Dek Tri. Niatku datang ke sini untuk mendapatkan kabar terbaik tentang hubungan kita ke depan. Nggak ada apa-apa dengan kita, Mas Ridwan. Tapi Mas Ridwan udah dapat pahala karena mau silaturahmi ke sini. Semoga kamu mendapatkan hidayah dari Tuhan. Amin. Mas, aku mau bikin minum. Nggak usah manis-manis ya. Tapi udah malam, Mas. Iya, aku tahu. Itu tandanya aku harus pulang kan? Tapi besok aku kesini lagi, ya. Aku pulang dulu. Ya, Mas. Permisi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Buahnya dimakan loh. Iya, Mas. Dihabisin ya buahnya. Sugeng? Iya, ini aku. Kok kamu kaget? Kok naik motor? Sepedanya mana? Oh, mungkin hari ini hari keberuntunganku. Tadi siang pas aku ke pasar, tiba-tiba aku ketemu sama orang yang nawar sepedaku untuk tuker sama motor ini. Ya aku mau. Nggak sayang sama sepedanya? Aku lebih milih motor ini, soalnya kalau kita ke pasar bisa lebih ringan. Aku nggak perlu capek-capek ngegoes lagi. Kok dituntun? Jadi tadi orang yang punya motor ini bilang sepedaku itu ditukar sama motor karena motor ini rusak. Hei,
Kamu tenang aja, aku bisa benerin ya. Aku pernah diajarin sama si Gino sama Gondo. Siapa itu? Oh, itu temen aku dulu. Aku khawatir dari tadi kamu nggak pulang-pulang. Udah makan? Sudah, tadi siang. Yuk makan, aku temenin. Yuk. Kamu kenal nggak sama orang yang tiap hari ke warung itu? Yang gendut sama yang kurus itu loh. Memangnya kenapa? Mereka bilang sepedamu tuh sepeda majikan mereka. Oh, aku udah ketemu sama mereka kok tadi siang. Mau nambah makannya? Oh, enggak. Aku nggak bisa makan banyak-banyak. Nanti malah besok pagi nggak bisa bangun. Kan kita mau ke pasar naik motor baru. Emangnya motormu udah betul? Nanti malam aku akan lembur untuk benerin motor itu. Jangan diforsir, nanti malah sakit. Iya. Duk, rumah ini membawa berkah. Sepeda ontel kok ditukar sama sepeda motor. Itu yang minta tukeran matanya jereng, Bu. Ya tergantung siapa yang bawa. Nah, kalau Ridwan ya nggak tahu. Sugeng mukanya merah disanjung ibu. Merah ya? Aku jadi malu. Coba feeling ibu nggak bagus. Pasti nggak ada kamu di sini. Sepertinya Sugeng ini banyak keberuntungannya ya. Sepertinya begitu, Bu. Ini motor siapa? Gang! Hei! Sugeng! Ini motor siapa? Motor saya, Mas. Loh, sepedamu? Ditukar sama ini. Ngapusi! Mahalan motor ini daripada sepedamu. Bener, Mas. Ada yang naksir sama sepeda saya. Terus dia minta sepedanya ditukar sama motor ini, ya saya mau. Wah, padahal saya juga naksir loh sama sepedamu. Wah, kalau tahu sepeda saya mau ditukar sama motor ini, saya juga mau. Wah, enak aja. Motor saya itu sudah ditawar orang 50 juta. Tapi saya enggak mau. Mas, saya permisi dulu ya. Mau jemput Bu Soimah. Wah, lagu banget kamu. Pakai motor segala, jemput aja. Iya dong. Masa ngontel terus? Sekarang, Mas. Yo. Kami janji, Ndoro. Hari ini kami akan mendapatkan kepastian tentang Den Bagus Rangga, Ndoro. Betul, Ndoro Putri. Apapun yang terjadi, Den Bagusnya tetap bagian dari saya dan Kang Gondo. Injih leres, Ndoro Putri. Jadi, kami sama Kang Gino itu merasakan apa yang Ndoro Putri sekarang rasakan. Betul, Ndoro Putri. Ya sudah, sana kalian berangkat. Kalian sudah terlalu banyak bicara. Maaf, Ndoro Putri. Maksud kami hanya ingin menghibur Ndoro Putri saja. Betul. Jangan pernah janji kalau nggak bisa nepati. Janji itu berat. Baik, Ndoro Putri. Ayo, Kang, kita cari lagi. Yuk. Bareng, Ndoro Putri.
juga enggak? Oh, tadi ke sana ya, Mbak? Mbak Safitri, saya minta tehnya. Mbak. Aku maunya membaca. Maaf apa, Mas? Saya maunya Mbak Sawitri aja. Alah, selak gatel ya, makan apa? Ih. Nih, oseng. Kenapa? Aku ingat sama ibuku. Kamu boleh pulang kok. Aku memang ingin pulang ke rumah. Tapi setelah itu aku akan kesini lagi. Mau aku temani? Tapi aku nggak siap untuk pulang ke rumah sekarang. Setiap orang mesti pulang ke rumah. Aku pergi dari rumah karena aku pengen mencari kebebasan. Semua orang juga begitu. Tapi setiap orang pasti pulang ke rumah. Karena rumah itu adalah segalanya. Orang merantau jauh aja ingat rumah. Mengingat ibu itu harus. Menengok ibu itu adalah kewajiban. Pulang deh. Aku boleh kenal sama ibumu. Aku akan kenalkan kamu dan ibumu ke ibuku nanti. Tapi sekarang kamu mau anterin aku belanja naik motor? Gak usah belanja, aku juga mau anterin kamu. Makin ngelunjak di Sugeng Rawo. Pakai bawa calon istri Ridwan Mangku lagi jalan-jalan. Ini nggak bisa dibiarkan. Makasih, Mas. Sugeng Rawo. Aku nggak suka ya kamu bonceng-bonceng Sawitri. Lunjak kamu. Biasanya kan kamu sendirian. Tahu-tahu udah punya motor, boncengin Sawitri. Aku cemburu tahu gak? Apa sih, Mas? Aku nggak suka kamu diboncengin dia. Udah, sana kamu pulang aja sama dia. Nanti biar aku yang bawa belanjaannya. Udah, sana cepetan. Udah apa-apa. Sini, biar aku yang bawa. Pulang aja sama dia. Ayo dong, naik motor sama aku. Kalau kamu tetap nggak mau, aku bakal panggil orang sekampung buat gebukin si Sugeng Rawo ini. Ayo mau nggak? Ayo cepet mau nggak? Sugeng mana? Di belakang, Bu, bawa beras. Untung ada ibu. Bu, saya mau bicara. Loh, setiap kali ketemu kan sudah bicara, Thomas. Tapi ini pembicaraan khusus dewasa, Bu. Untung nggak ada anak kecil. Bu, insya Allah besok saya dan keluarga mau datang berkunjung ke rumah Ibu. Oh, ya silahkan. Monggo. Akan saya terima dengan baik.
makin tentrem hati saya, Bu. Karena kedatangan saya besok adalah impian saya. Oh, jadi selama ini kunjungan Mas Ridwan ke rumah itu cuman kunjungan biasa toh? Biasa buat Ibu, tapi spesial buat saya dan Sawitri, Bu. Semoga besok Gusti Allah meridhoi kedatangan saya, Bu. Inje, Inje. Amin. Maaf, saya masih flu babi. Sugeng Rawo, sepedanya kok ndak ada? Kamu kemanain? Anu, saya tukar sama motor. Waduh, celaka kita, Kang. Kita bisa kehilangan jejak. Aduh, kenapa ditukar? Loh, ada yang minta tukar sama motor ya saya kasih. Cilaka, iya. Ya ampun. Apa begitu penting toh? Sugeng harus ketemu majikan kalian. Ini tuh untuk memperjelas informasi, Bu. Juragan kami yang minta. Betul. Sugeng ndak saya tahan kok, Bu. Cuman ditanya-tanya sedikit. Ya monggo saja. Tapi yang penting Sugeng itu mau atau enggak. Iya, kalian nggak bisa maksa kalau Sugengnya nggak mau. Sugengnya di mana, Tonduk? Mereka minta kamu ikut. Boleh ditutup dulu nggak pintunya? Aku pengen ngomong sama kamu. Aku mau, tapi malam hari. Kenapa? Aku nggak mau ninggalin kerjaan. Udah apa-apa kok, Ibu juga bolehin. Ya tetap saja. Aku maunya nanti malam aja. Kamu bilang sendiri ya. Ya. Sawitri. Maaf ya, aku udah banyak ngerepotin. Makanya kamu jangan repotin lagi. Terima kasih juga ya. Kamu udah perhatian sama aku. Oh, kalau itu kamu GR. Oh, GR ya? Anu, aku cuma takut disangkain ganggu hubungan kamu sama Mas Ridwan. Ridwan itu bukan calon suamiku. Loh, tapi dia bilang dia mau nikahin kamu. Kok kamu percaya sih? Kodok aja nggak percaya. Udah, jadi ngantur. Sudah hampir 1 jam. Pasti dateng, Doro. Nyasar paling. Sudah saya kasih peta kok, Ndoro. Ngapusi pono Sugeng Rawo ki. Nggak mungkin, dia pasti dateng. Yang sewu, Ndara. Ini kok tamu nih. Tuh udah dateng, Doro. Monggo mlebet. Wah, ambok ya dilepas topine kuwi. Aku masuk nang rumah Doro, Ce. Maaf, saya nggak bisa. Kepala saya kutuan. Saya juga masih flu. Doro kalian kan lagi sakit. Nanti malah tambah parah saya nularin dia. Oh, betul juga kan. Bahaya. Kalau begitu, monggo. 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 Monggo silakan duduk, tapi jangan dengerin Doro. Doro atas-atas gitu, Doro. Tamunya aku tuan, flu babi juga. Silakan duduk. Jadi kamu yang beli sepeda anak saya? Bener, Doro. Teman saya yang beli. Jadi saya nggak kenal sama anak Doro. Katanya sepedamu ditukar.
Ada yang minta tukeran di pasar, Ndoro. Jadi kamu ingat yang beli sepeda itu? Benar, Ndoro. Gondo, J. besok kamu temui yang beli sepeda itu, lalu kamu beli lagi. Bayar berapapun yang dia minta. Aku mau sepeda itu ada di rumah sebelum anakku pulang. J, Ndoro. Memangnya Ndoro sakit apa? Saru. Aku sakit karena anakku pergi. Ya wis, kamu boleh pulang sekarang. Tapi besok diantar ke tempat yang beli sepeda itu ya. Nggih, Ndoro. Hujannya di jalan, saya sampai pagi kok nungguin. Ya Allah. Juga. Ibu! Maafkan saya, tapi saya cuma menyembunyikan nama saya saja. Kamu sembunyikan semua. Kalau bukan karena kebaikan ibuku, kamu nggak ada di sini. Tapi saya tidak ada niat jahat sama sekali. Tapi semua ada motifnya kan? Motif saya satu-satunya cuma hanya ingin pergi dari rumah saja. Kami itu tidak bisa tidur malam ini. Kalau kamu tuh nggak jelas begini. Saya akan pergi malam ini, Bu. Udah pergi sana. Terima kasih banyak. Ibu sudah mau menerima saya di sini. Ku pejamkan mata, ku rasakan semua yang pernah ada, yang pernah singgah. Ku teteskan lara, ku kenalkan cinta, perih terasa, menggores jiwa. Dok, kamu tuh menangis karena Sugeng bohong atau karena Sugeng pergi? Aku mulai suka sama dia. Malah Gusti. Aku takut gak ketemu dia lagi. Kalau memang Tuhan itu menakdirkan Sugeng itu jodohmu, kamu pasti akan ketemu, Dok. Aku takut gak ketemu. Ku pejamkan mata, ku rasakan.
nggak tidur di sini, Den. Nanti saya dimarahin Ndoro Putri, Den. Ayo pindah, Den. Ayo, Den, pindah, Den. Nanti sakit loh, Den. Iya, Bu. Ayo, Den. Walah, Den. Bisa tadi malam ngetok pintu udah dibukain ya, tidur di sini aja. Oh, kenapa di sini toh, Den? Den. Masya Allah, anakku. Kamu ibu kemana aja? Kenapa kamu pergi? Ibu kurang apa sama kamu? Ibu saya mikirin kamu. Ini saya Kanjeng Ibu. Kuwi motore sapa, Le? Loh, itu motor yang semalam, Dara. Maksudmu apa, yuk? Yang semalam itu saya Kanjeng Ibu. Jadi, yang kata Gino tukang sepeda itu? Saya Kanjeng Ibu. Jadi selama ini kamu jadi pelayan warung, Le? Iya. Nggih, Bu. Astagfirullah. Gusti, kono lakon koyo ngene walale. Dara. Bu, tolong ini. Bu, pingsan, Bu. Apa ini, Mas? Duh, sih. Tambah berat aja lagi. Loh, kalau memang sudah jodoh, pasti ketemu toh Mbak Yu. Bukan begitu Mbak Yu Soimah? Iya. Kalau aku maunya itu bisa nang cepet loh Mbak Yu. Lari Tuhan niku loh. Kayak orang gebelet. Iya toh Pak? Iya, leres Mbak Yu. Ini si Ridwan ini, wah, seperti orang kebelet saja ini. Sudah pingin. Iya toh. Kalau aku itu yang penting anaknya mau. Janji. Nah, kalau anaknya mau ya monggo. Mau cepet ayo. Lama ya ndak mau. Nggih leres Mbak Yu. Nggih. Sawitrinya mana, Bu? Itu di belakang. Lah iya Mbak Safitri kok mboten ketinggal to Mbak Yu. Nah, itu lagi repot di belakang. Monggo dipun lajengaken monggo. Sak wontene lho. Nggih. Walah, jadi Den Bagus itu nyamar jadi babu toh? Pelayan maksud saya. Ndoro ki ngisun-ngisun kok Den Bagus itu. Saya tuh belajar di sana, No. Loh, belajar bukannya di sekolahan, Den? Ya buat saya warung itu sekolahan. Tadi Kanjeng Ibu nyariin kalian berdua, katanya disuruh ngambil sepeda tuh. Nah, itu motornya gimana? Buat kalian aja. Buat saya toh? Buat kita berdua kok. Buat saya piye toh? Nggak bisa, motor itu buat saya. Ya toh, Den? Wah, buat saya. Udah, motor itu buat kalian berdua. Nanti dikampak aja biar nggak berantem. Tuh, nggak bisa. Kampak nggak bisa berlaku. Maaf, Nyon Sewu dipanggil Ndoro Putri. Ya. Den, motornya buat saya toh? Buat kami ya, Den ya? Nggak bisa. Deprok gitu. Kayak sedang nunggu kekasih saja. Ini loh, saya sudah datang. Oh, tenang. Saya nggak nyuruh kamu buru-buru kok untuk jawab lamaran kemarin. Tapi sebaiknya aku jawab sekarang aja, Mas. Aku nggak suka nunda-nunda sesuatu. Wah, bagus itu. Sip. Tenang nih. Aku ngomong iya saja pakai tunda-tunda. Iya, Mas. Aku nggak bisa jadi istri sampean. Nggak bisa? Kenapa? Dek, di
Di dunia ini tuh apa aja bisa. Coba dulu. Mas, orang nikah itu harus ada rasa suka, rasa sayang, rasa cinta. Aku sudah memiliki itu semua loh. Tapi aku enggak, Mas. Aku enggak bisa, maaf ya, Mas. Aduh, Gusti. Aduh. Sakit. Coba ya, Dek. Aku enggak bisa, Mas. Sekali saja. Aku enggak mau, Mas. Coba ya. Mas. Dek. Mas. Dek. Ih, Mas ini. Ih, Dek ini. Monggo, Den. Ini warungnya. Iya, Bu. Rumahnya di mana? Masih di sana tapi tidak jauh. Kalau kampung ini Ibu kenal. Waktu kecil Ibu sering kemari. Bu. Bu. Monggo. Kenalkan, saya Sugeng Rawu. Rangga. Kenalkan, ini ibu saya. Dia mau kenal sama ibu. Oh ya, monggo. Sugeng Rawuh. Loh, itu kan nama saya. Loh, katanya Rangga. Oh iya. Tepangaken Soimah. Soimah? Dulu saya punya kakak kelas waktu SD namanya juga Soimah. Tinggalnya juga di kampung sini. Lah panjenengan tuh siapa toh? Saya Siti Munawaroh, Bu. Ya Allah Gusti. Jenengan tuh Siti Munawaroh toh. Yang bintang sekolah itu toh. Aduh. Mbak Soimah kok masih ingat? Lah iya toh, siapa yang bisa lupa sama bintang sekolah? Lagian kan panjenengan itu kan satu-satunya yang bernama Siti Munawaroh toh. Mbak Ayu. Nggak nyangka ya kita itu bisa ketemu di sini. Aduh, awet muda loh jenengan. Mbak Soimah itu ada-ada saja. Safitri, ini loh Sugeng Rawuh datang lagi. Kenalkan, namaku Rangga.